Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam paseduluran buat semuanya. Selalu sehat, tambah lancar rezekinya, tambah lancar usahanya, dan tambah makmur hidupnya. Sering kita dengar tentang pelaku spiritual. Dan dari laku spiritual itu banyak dari teman-teman yang mencari untuk mengaktifkan cakra asna dan cakra mahkota atau cakra kemakmuran. Di sini saya ingin membagikan tahapan gimana sampean bisa benar-benar membuka kesadaran lewat cakra asna atau mata batin kita, sehingga kita bisa menemukan kemakmuran dalam hidup kita. Tapi untuk membuka semua itu bukan hanya sekedar kita dibimbing atau mendapatkan bimbingan, tetapi panjenengan juga harus memahami konsep dalam pengaktifannya. Dalam diri kita, 3 titik yang harus panjenengan jaga. Dalam tubuh panjenengan itu ada 3 titik yang harus sampean jaga. Dari ketiga ini, 2 yang sangat berperan. Yang pertama yaitu titik bawah perut. Yang kedua yaitu titik di mana cakra asna itu berada, yaitu di kening kita. Dan yang ketiga itu cakra mahkota. Nah, untuk pertama yang jenengan harus lakukan di saat sampean ingin mengaktifkan mata batin atau cakra asna atau cakra mahkota adalah harus sampean benahi titik bawah. Karena apa? Titik bawah ini adalah sebagai sumber energi panjenengan semuanya. Karena di situ ada 3 cakra. Yang pertama cakra dasar, cakra sek, dan juga cakra akar atau dinamakan kundalini. Akar dari energi atau pengolahan saripati energi sampean itu di situ. Nah, cakra sek ini juga sebagai pensuplai rangsangan pada otak panjenengan, giat, motivasi banyak, karya-karya muncul. Sedangkan di cakra dasar itu adalah mental, kepribadian, karakter, keyakinan, itu ada di cakra dasar sebagai pondasi. Sedangkan cakra akar itu adalah untuk menyalurkan energi murni panjenengan ke otak sampean. Makanya pergerakan dari kundalini itu naiknya lewat saraf yang berada di kanan kiri tulang belakang panjenengan atau tulang punggung panjenengan. Di situ juga ada namanya sumsum. Selain saraf ada sumsum. Nah, di sini pertama yang harus panjenengan lakukan yaitu jenengan kuatkan. Olah nafasnya sampean kuatkan, yaitu bawah perut. Di saat sampean memiliki sumber energi yang luar biasa, memiliki mental yang bagus,
sehingga tidak mudah terombang-ambing atau mudah ikut-ikutan ke sana kemari, maka sampean akan lebih mudah untuk mengaktifkan yang namanya mata batin atau cakra asna. Cakra asna ini sebenarnya adalah daya fikir. Daya fikir panjenengan inilah yang menentukan ataupun yang membawa sampean ke jalan terbukanya cakra kemakmuran atau kasampurnan. Makanya paling puncak sendiri yaitu namanya cakra kemakmuran. Nah, itu sebenarnya apapun yang jenengan lakukan, kita tidak boleh munafik. Kita itu mencari kemakmuran dalam hidup kita. Sampai mau belajar apa saja, tujuannya adalah untuk mencari kemakmuran. Kalau ketenangan, nggak ada yang tenang manusia itu. Karena manusia itu masih mempunyai keinginan, masih mempunyai impian, masih mempunyai tujuan atau hajat, dan itu tidak ada habisnya sebelum kita meninggal. Jadi step pertama yang sampean harus lakukan yaitu sampean kuatkan pernafasan bawah perut untuk membangun energi pada diri panjenengan semuanya. Di saat pernafasan bawah perut sampean luar biasa, maka energi yang naik ke otak sampean itu juga luar biasa. Nah, dari otak nanti disalurkan ke seluruh saraf ataupun titik-titik cakra dalam tubuh kita. Nah, di situ sampai baru daya pikir panjenengan atau kekuatan pikiran sampean itu juga powernya juga luar biasa. Nah, untuk menembus yang namanya mata batin dalam diri kita, sampean juga harus bisa menguasai yang namanya panca indera sampean. Nah, panca indera ini adalah sebagai alat sampean untuk mengaktifkan mata batin sampean ataupun dinamakan keputusan yang mutlak pada diri sampean. Nah, karena di saat sampean menentukan sesuatu tanpa sampean dasari dengan panca indera sampean, penglihatan, pendengaran, apa yang sampean rasakan, nanti sampean dalam menentukannya itu juga amburadul. Akhirnya apa? Tidak bisa membuka yang namanya cakra kemakmuran. Jadi sebenarnya yang kita bangun adalah mental kita, energi kita, sehingga di saat naik ke otak kita, di situ antara alam sadar, alam bawah sadar, otak kiri, otak kanan, dan otak kecil bersinambungan menjadi sebuah daya pikir yang luar biasa, sehingga di saat menentukan keputusan dalam hidup panjenengan itu juga benar-benar luar biasa. Tidak sekedar mengikuti hawa nafsu kita, karena hawa nafsu ini letaknya ada di otak kiri. Memang energinya luar biasa, tetapi harus sampean seimbangkan dengan apa yang kamu lihat, kenyataan apa yang ada dalam dirimu, apa yang kamu butuhkan, sehingga kita tidak hanya selalu mengikuti yang namanya keinginan kita. Keinginan itu menjadi modal dasar kekuatan yang luar biasa. Di saat sampean menginginkan sesuatu, di situ sampean melihat keadaan sampean, mendengarkan, merasakan, sehingga sampean akan melakukan namanya penciptaan dari apa yang sampean inginkan, kan seperti itu sebenarnya. Maka tiga titik itu tadi, bawah, atas ada 2,
Nah, kemakmuran ini akan mengikuti. Jadi panjenengan sebenarnya kalau sudah terbuka cakra kemakmuran, sampean akan sangat mudah untuk mendapatkan segala sesuatu dalam hidup panjenengan. Jadi sampean tuh kalau mau keberlimpahan, mau menarik rezeki lah, mau mendatangkan rezeki lah, sampean yang harus lewati 2 titik berarti bawah perut dan cakra asna. Tidak bisa langsung cakra mahkota. Jadi 2 titik ini yang memperkuat diri sampean, yang bisa mencipta. Ini indera, namanya indera pencipta, itu ada di otak kita. Jadi kalau sampai ingin mendapatkan atau menarik sesuatu, berarti kamu harus mencipta sesuatu pada dirimu, yaitulah yang dinamakan karya. Jadi cipto karso karyo roso. Terakhir dari karyamu, kamu akan bisa merasakan. Merasakan apa hasilnya? Hasil dari apa yang sudah kamu ciptakan, sehingga disitulah yang membawa ke kemakmuran panjenengan. Jadi untuk membuka 3 titik ini, pernafasan yang harus sampean kuatkan sebenarnya adalah di bawah perut panjenengan. Nah, untuk penciptaannya sampean pernapasan kepala. Bawah perut itu perutnya jangan rata ataupun keras. Kalau keras itu masih di perut, kalau rata juga masih di perut. Untuk pernapasan bawah perut, perut sampean itu mundur. Sampean perutnya mundur jadi gini. Itu tekan ke bawah, namanya bawah perut. Jadi tarik. Nah, ini mundur. Ini nekannya ke bawah. Di saat sampean mau ngelepas, sampean harus menutup lubang dubur sampean. Tutup semua, sampean lepas